Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M Holil. Saya kelas TIB NPM 202512200097. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen pendidikan Aswaja karena telah memberi kesempatan kepada saya. Saya sangat berterima kasih. Maksud saya eh, menjawab soal UAS pendidikan Aswaja. Nomor satu yaitu apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara, bagaimana pendekatan kontekstual dan ciri utamanya. Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang berkembang di Indonesia dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, serta menghargai budaya dan tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Islam Nusantara menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu memahami dan menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Ciri utamanya adalah bersikap moderat atau tawasud, toleran atau tasamu, seimbang atau tawazun, adil atau iktidal, serta mengutamakan perdamaian, persatuan, dan kemaslahatan umat. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu menjelaskan dua kelompok ekstrim. Jelaskan dua kelompok ekstrim dalam menyikapi budaya dan bagaimana dampak sosialnya. Dalam menyikapi budaya terdapat dua kelompok ekstrim. Pertama, kelompok yang menolak seluruh budaya lokal karena dianggap bid'ah dan tidak berasal dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kelompok yang menerima semua budaya tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Menurut Aswaja, kedua sikap tersebut tidak tepat. Dampak sosial dari sikap ekstrim tersebut adalah munculnya konflik, perpecahan di tengah masyarakat, kehilangan sikap toleransi, serta rusaknya persatuan umat dan bangsa. Yang ketiga, ya, jelaskan bagaimana sikap tawasud Aswaja terhadap budaya. Sikap tawasud Aswaja terhadap budaya adalah mengambil jalan tengah atau bersikap moderat. Aswaja tidak menolak seluruh budaya yang berkembang di masyarakat dan juga tidak menerima semua budaya secara mutlak. Budaya yang mendukung nilai kebaikan serta bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dapat diterima dan dilestarikan. Sebaliknya, budaya yang bertentangan dengan syariat Islam harus ditinggalkan. Dengan sikap tawasud, Islam dapat berkembang secara damai dan diterima oleh masyarakat tanpa menghilangkan identitas budaya yang baik. Terus yang nomor 4 ialah bagaimana pengertian bid'ah menurut para ulama. Menurut para ulama, bid'ah adalah segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam pandang ulama Aswaja, tidak semua bid'ah dianggap sesat. Bid'ah harus dilihat terlebih dahulu apakah sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, suatu amalan baru tidak dapat langsung dihukumi sesat tanpa kajian yang mendalam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Jelaskan bagaimana argumentasi ulama Aswaja dalam membagi bid'ah menjadi dua macam. Ulama Aswaja membagi bid'ah menjadi dua macam, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah adalah perkara baru yang tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mengandung kebaikan, tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kemaslahatan
bagi umat. Contohnya penulisan kitab-kitab Islam dan penggunaan pengeras suara untuk azan. Sedangkan bid'ah sayyi'ah adalah perkara baru yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan prinsip syariat Islam sehingga dapat menyesatkan dan merusak ajaran agama. Dan yang selanjutnya, yang nomor 6 ialah sebutkan dua saja tradisi Islam aswaja di Indonesia dan jelaskan dalil aswaja terhadap tradisi tersebut. Dua tradisi Islam aswaja yang berkembang di Indonesia adalah tahlilan dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tahlilan merupakan kegiatan kalimat tahlil, membaca kalimat tahlil, zikir, doa dan ayat-ayat Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal. Sedangkan Maulid Nabi adalah kegiatan memperingati kelahiran Rasulullah SAW dengan membaca sholawat sirah Nabi, terus dan mengingatkan kecintaan kepada beliau. Menurut aswaja, tradisi tersebut diperbolehkan karena mengandung zikir, doa, sholawat, dan nilai-nilai kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang nomor 7 ialah jelaskan bagaimana gerakan atau harokah aswaja dalam dakwah dan kebangsaan. Gerakan atau harokah aswaja dalam dakwah dan kebangsaan dilaksanakan dengan cara yang santun, damai, bijaksana, dan mengedepankan dialog. Dalam bidang dakwah, aswaja menyebarkan Islam dengan prinsip tawasud, tasamuh, tawazun, dan iktidal. Dalam bidang kebangsaan, aswaja mendukung persatuan bangsa, menjaga keutuhan NKRI, menghormati keberagaman suku, agama, dan budaya, serta berperan aktif dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Terus selanjutnya yang nomor 8, jelaskan bagaimana ajaran Wahabi dianggap sebagai kelompok aliran yang menyimpang serta jelaskan dampak ekstrimnya. Dalam pandangan sebagian ulama aswaja, di sini ajaran Wahabi dianggap menyimpang karena cenderung memahami agama secara tekstual dan seringkali mudah membid'ahkan amalan-amalan yang telah lama dilakukan umat Islam seperti tawassul, tahlilan, ziarah kubur, terus peringatan Maulid Nabi. Sikap yang terlalu keras dalam memahami perbedaan dapat menimbulkan dampak negatif berupa perpecahan umat, munculnya sikap intoleran, berkurangnya penghormatan terhadap tradisi ulama, serta terganggunya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang nomor 9, jelaskan bagaimana penyimpangan pluralisme agama. Penyimpangan pluralisme agama adalah paham yang menganggap bahwa semua agama sama dan seluruh agama dianggap memiliki kebenaran yang sama dalam hal akidah. Dalam pandangan aswaja di sini, umat Islam wajib menghormati dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Namun tetap meyakini agama Islam adalah agama yang benar berdasarkan keyakinan dan ajaran yang dianutnya. Toleransi tidak berarti mencampur adukkan akidah, melainkan menghormati hak setiap orang untuk menjalankan agamanya masing-masing. Terus yang nomor 10 di sini, jelaskan alasan Anda tentang pentingnya moderasi beragama di Indonesia. Sini moderasi beragama sangat penting di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, suku, budaya, dan adat istiadat. Dengan moderasi beragama, masyarakat dapat saling menghormati, menghargai perbedaan, serta hidup berdampingan secara damai. Moderasi beragama juga berperan dalam mencegah munculnya sikap radikal, ekstrim,
intoleran, dan tindakan yang dapat memecahkan persatuan bangsa. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf, mungkin dari cuma itu yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.